wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Puspita dengan NIM 630302100090. Di sini saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah dari kelas 4C. Saya akan menyampaikan mengenai materi just in time yang akan saya kemas dalam bentuk video berikut ini. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian just in time itu sendiri. Pengertian just in time menurut Mowen 2001, just in time adalah pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan dan bukannya mendorong seluruh sistem dengan jadwal yang tetap untuk mengantisipasi sebuah permintaan. Sedangkan menurut Heiser 2004, just in time adalah filosofi pemecahan masalah yang secara berkelanjutan dan memaksa mendukung produksi yang ramping. Produksi yang ramping memasok pelanggan sama sesuai dengan keinginan pelanggan saat pelanggan menginginkannya tanpa pemborosan melalui perbaikan berkelanjutan. Sedangkan menurut Shimamura, just in time juga dijelaskan sebagai sistem manajemen pabrikasi dan persediaan komprehensif yang mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada saat just in time akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi atau pabrikasi. Peranan just in time sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ini untuk meningkatkan laba dan yang kedua untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui pengendalian biaya, pengendalian kualitas dan perbaikan kinerja kualitas perusahaan. Selanjutnya ada syarat-syarat sistem just in time. Menurut Sulastri 2012, syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk pelaksanaan just in time itu sendiri antara lain yang pertama, pabrik dengan sistem just in time berusaha mengatur layout berdasarkan produk. Jadi semua produk yang dibutuhkan untuk membuat produk tertentu ini diletakkan dalam satu lokasi. Lalu yang kedua ada dilakukannya pelatihan sistem just in time kepada karyawan. Jadi sistem just in time membutuhkan pelatihan yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem tradisional. Karena karyawan diberi pelatihan bagaimana cara menghadapi perubahan yang dilakukan dari sistem tradisional dan bagaimana cara kerja just in time itu sendiri. Lalu selanjutnya ada visabilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan sistem just in time adalah sistemnya ini merupakan sistem visual. Melacak apa yang terjadi dalam sistem tradisional sulit dilakukan karena para karyawan ini mondar-mandir mengurus kelebihan barang dalam proses dan banyak rute produksi yang saling bersilangan. Selanjutnya ada eliminasi kemacetan. Untuk menghapus kemacetan dalam fase 1 maupun dalam masa produksi perlu dilakukan beberapa pendekatan yang melibatkan tim fungsi silang. Tim ini terdiri dari berbagai departemen seperti departemen perekayasaan, manufaktur, keuangan, dan departemen lainnya yang relevan di bidangnya. Selanjutnya ada ukuran lot dan pengurangan waktu setup. Ukuran lot yang ideal bukan untuk yang terbesar, tetapi ukuran lot yang terkecil. Pendekatan ini sesuai dengan mesin-mesin digunakan untuk menghasilkan berbagai bagian atau komponen yang berbeda digunakan proses berikut dalam tahap produksi. Lalu ada Total Productive Maintenance atau TPM adalah kewajiban dalam sistem just in time. Jadi mesin-mesin ini dibersihkan dan diberi pelumas secara rutin, biasanya dilakukan oleh operator yang menjalankan mesin tersebut. Lalu ada kemampuan proses, statistical process control atau SPC, dan perbaikan secara terus-menerus. Kemampuan proses dan SPC dan perbaikan secara terus-menerus ini harus ada dalam pemanufakturan sistem just in time karena yang pertama, semua sesuatu harus bekerja dengan harapan dan mendekati sempurna. Lalu dalam just in time tidak ada bahan cadangan untuk kemacetan perusahaan. Lalu yang ketiga, semua mesin harus bekerja dalam kondisi prima.
Selanjutnya ada sejarah dari just in time itu sendiri. Jadi just in time ini pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno, Executive Vice President of Toyota Motor Company pada tahun 1950. Tujuan Ohno sendiri ini supaya Toyota dapat memproduksi bermacam-macam produk sesuai dengan permintaan pelanggan dengan penundaan seminim mungkin. Just in time kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang dan di Amerika Serikat. Contohnya ini seperti Hewlett Packard, IBM, Harley Davidson, dan sebagainya. Salah satu pendekatan ini untuk mengeliminasi pemborosan dalam perusahaan manufaktur ini telah muncul, yaitu suatu filosofi operasi yang disebut dengan sistem just in time. Just in time merupakan salah satu filosofi operasi manajemen, yaitu sumber daya termasuk material personel dan fasilitas yang digunakan dalam keadaan tepat waktu. Namun saat Toyota mulai mengadopsi just in time ke dalam TPS dan mulai melakukan perluasan pabriknya hingga ke Amerika Serikat pada tahun 1956, Ford justru belum menerapkan konsep just in time ini sepenuhnya. Gambaran sistem just in time yang diterapkan Toyota tidak mengacu pada konsep just in time yang diperkenalkan oleh Ford. Justru Piggly Wiggly, sebuah toko swalayan lah yang pertama kali menunjukkan konsep just in time ini kepada Toyota, sehingga menginspirasi perusahaan otomotif untuk menerapkan dan memodifikasi konsep just in time dalam sistem mereka. Modifikasi konsep just in time oleh Toyota ini berhasil mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dengan berfokus pada memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam penerapan just in time, proses ini memungkinkan Toyota untuk mengurangi biaya dan proses produksi mobil yang lebih cepat, karena buktinya sampai saat ini banyak kendaraan diproduksi setelah terlebih dahulu ada pesanan, sehingga dalam strategi ini tentunya akan memperkecil resiko membengkaknya biaya di sebuah perusahaan. Tujuan just in time. Sistem just in time ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dengan produk yang berkualitas dan dengan biaya serendah mungkin. Menurut Modern 2009 menjelaskan bahwa tujuan utama sistem just in time ini adalah untuk meningkatkan laba melalui pengurangan biaya serta memperbaiki produktivitas sebuah perusahaan. Hal tersebut dapat dicapai dengan menghilangkan pemborosan seperti banyaknya persediaan dan banyaknya tenaga kerja. Namun berbeda dengan menurut Riyadi 2014 menyatakan bahwa just in time ini menyatakan bahwa mendefinisikan pemborosan menjadi 8 jenis pemborosan, di mana pemborosan tersebut tidak memberikan nilai tambah. Adapun 8 jenis pemborosan yang dimaksud meliputi beberapa hal diantaranya seperti produksi berlebihan atau overproduction, waktu tunggu atau waiting time, transportasi atau transportation, proses yang berlebihan atau processing, persediaan berlebihan atau inventory, gerakan yang tidak perlu atau motion, produk cacat atau produk defect, dan kreativitas karyawan yang tidak dimanfaatkan. Sistem just in time ini sering diartikan dengan zero inventories. Zero inventories ini didefinisikan sebisa mungkin tidak menanggung biaya penyimpanan, namun bahan baku ini akan tepat datang pada saat dibutuhkan, sehingga efisiensi biaya persediaan bahan baku akan lebih mudah didapatkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan penerapan just in time ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi produk. Just in time juga mengharuskan perusahaan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Perusahaan juga harus memperhatikan jenis dan mutu dari material yang digunakan pada proses produksi, mutu peralatan, dan mutu karyawan. Tujuan utama just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya,
peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Sistem just in time punya tujuan yang strategis. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan laba dari hasil produk, dan yang kedua, untuk memperbaiki posisi persaingan dengan perusahaan lain. Kedua tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan pengendalian biaya, perbaikan kinerja pengiriman, dan peningkatan kualitas. Jika perusahaan melakukan produksi dan pembelian yang terlalu berfokus pada produktivitas, hanya akan melakukan pemborosan yang berujung buruk pada cash flow. Seperti cash flow perusahaan yang tidak seimbang. Jika dilihat, sistem just in time lebih berfokus pada manajemen persediaan dan pengendalian persediaan, tapi kedua hal ini memang seharusnya penting diperhatikan untuk efisiensi produktivitas perusahaan tersebut. Dua prinsip just in time. Yang pertama, prinsip just in time yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan. Pada prinsip ini, perusahaan memerlukan perencanaan tahunan untuk kebutuhan bahan baku yang akan datang. Perusahaan perlu mengkomunikasikan kebutuhan bahan baku secara terus-menerus dengan pemasok. Perencanaan perlu dimutakhirkan dengan kebutuhan 3 bulan, bulanan, mingguan, bahkan sampai ke harian. Jika ada perubahan permintaan yang cukup signifikan, perusahaan perlu memberitahu secepat mungkin kepada pemasok. Persediaan bahan baku diusahakan nol atau seminimal mungkin, serta tidak perlu adanya persediaan pengamanan. Lalu prinsip yang kedua, ada prinsip just in time yang berhubungan dengan teknik pembelian. Jadi pembelian berdasarkan prinsip just in time ini mengharuskan bahwa perusahaan memiliki kontrak pembelian jangka panjang dengan pemasok. Perusahaan juga memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan pemasok. Karena kenapa? Karena perusahaan ini harus membuat pemasok melakukan pengiriman bahan sesering mungkin sesuai kebutuhan. Karena itu, pemasok yang profesional mampu memberikan permintaan bahan baku bermutu dan yang berlokasi tidak jauh dari tempat produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 8 prinsip dasar just in time sebagai dasar pertimbangan. Ini tadi dua prinsip just in time, lalu yang ini berbeda. Jadi yang ini 8 prinsip dasar just in time sebagai dasar pertimbangan, sebagai dasar pertimbangannya. 8 prinsip dasar yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan sistem strategi produksi, yaitu yang pertama yaitu menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem just in time biasanya menghasilkan produk sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan pemborosan dan dapat dihindarkan dengan menggunakan penjadwalan. Yang ketiga, mengeliminasi pemborosan waste. Pemborosan waste harus dieliminasi dalam setiap area operasi yang ada. Semua pemakaian sumber-sumber input seperti material, energi, jam kerja atau orang dan lain sebagainya tidak boleh melebihi batas minimal yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah target produksi. Lalu yang keempat ada memperbaiki aliran produksi. Menata aliran produksi dilakukan dengan menggunakan sistem disiplin di tempat kerja, yaitu 5S. Di antaranya seiri atau pemilahan, seiston atau penataan, seiso atau pembersihan, seiketsu atau perawatan, seitsuke atau pembiasaan. Yang kelima ada penyempurnaan kualitas produksi. Kualitas produk adalah tujuan dari sistem just in time dalam proses produksi. Diupayakan untuk mencapai kondisi zero defect dengan cara melakukan pengendalian secara total dalam setiap langkah proses yang ada. Semua bentuk penyimpangan harus bisa diidentifikasi dan dikoreksi di awal mungkin. Lalu yang keenam, karyawan yang kompeten
semua karyawan harus menguasai semua bidang di proses produksi perusahaan. Karyawan akan diberi kesempatan dan otorisasi penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi ini bisa diteruskan atau justru harus dihentikan karena ditemui banyak masalah serius dalam satu bagian kerja tertentu. Yang ketujuh ada menghilangkan ketidakpastian. Menghilangkan ketidakpastian dengan supplier yaitu dengan cara menjalin hubungan abadi dan memiliki supplier yang tempatnya ini berdekatan dengan perusahaan dan juga mempunyai supplier yang ada hubungan kerabat dengan pemilik perusahaan. Sedangkan dalam proses produksi dengan cara menerapkan sistem produksi tarik dengan bantuan kartu Kanban dan produksi campur yang merata. Lalu yang terakhir ada penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Pemeliharaan jangka panjang seperti berpegang pada kontrak jangka panjang, perbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang harus dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oke, selanjutnya ini ada studi kasus just in time pada PT Nito Materials Indonesia. Kanban ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai just in time pada dunia industri, khususnya industri manufacturing. Dengan menerapkan metode Kanban secara benar dan konsisten, diharapkan perusahaan ini dapat mengendalikan persediaan material yang baik, sistem produksi yang cepat dan efisien, delivery time yang tepat guna baik kepada supplier ke perusahaan maupun perusahaan kepada customer. Contohnya pada PT Nito Materials Indonesia merupakan salah satu industri manufacturing otomotif yang punya jenis produk dengan jumlah lebih dari 1000 item dengan variasi jumlah dan jadwal pengiriman yang beragam. Dituntut untuk melakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement di segala bidang agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tentunya dengan harga yang cukup murah. Langkah yang ditempuh oleh PT Nito Materials Indonesia adalah dengan menerapkan sistem just in time. Sistem produksi Toyota yang telah dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation telah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Jepang. Konsep JIT ini mempunyai sasaran yaitu mengurangi berbagai bentuk pemborosan dengan mengurangi persediaan yang tidak perlu, mengurangi tenaga kerja yang tidak perlu, reduksi dalam penggunaan ruang pabrik, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya kemacetan dalam produksi akibatnya habis bahan baku atau keterlambatan datangnya bahan baku dari pemasok, maka perusahaan dapat saja untuk menimbun bahan baku yang dibutuhkan. Tetapi hal tersebut ini bukanlah pemecahan masalah yang baik karena kemungkinan terjadi kerusakan sebelum bahan tersebut digunakan atau modal perusahaan yang menganggur dan kemungkinan masalah baru ini akan timbul. Dalam perencanaan dan pengendalian persediaan yang efektif merupakan permasalahan pokok yang dihadapi oleh PT Nito Materials Indonesia. Selama ini pengadaan material kurang mempertimbangkan kelayakan jadwal dan volume produksi. Akibatnya pengadaan material ini akan berlebihan. Penyerahan produk jadi yang telah selesai diproduksi tidak sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, adanya perencanaan material yang baik akan memberikan informasi tentang waktu dan jumlah kebutuhan material secara tepat. Atas informasi tersebut akan dijadikan pegangan untuk melakukan pembelian material dan proses produksi sehingga perencanaan penyerahan produk jadi dapat tepat waktu. Dengan pengendalian material yang baik, akan dapat menjadi nilai persediaan pada tingkat minim dengan jaminan bahwa bahan baku tersedia jika diperlukan. Sehingga nantinya biaya persediaan yang ada dapat diminimum untuk meningkatkan keuntungan sebuah perusahaan. Just in time ini memiliki kelebihan. Yang pertama ini just in time dapat mengurangi biaya. Metode just in time manufacturing akan membuat perusahaan mengurangi biaya. Salah satunya adalah biaya pengelolaan persediaan. Just in time manufacturing menyesuaikan permintaan dengan kondisi persediaan. Just in time manufacturing memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai permintaan yang ada. Selain itu, just in time manufacturing juga mengurangi biaya produksi. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan memproduksi barang yang diminta
Oleh karena itu, tidak akan terjadi penumpukan barang di gudang produksi. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi waktu. Selain menghemat biaya, just-in-time manufacturing ini juga merupakan metode yang meningkatkan efisiensi waktu. Posisi pabrik dan workstation yang efisien akan meminimalisasi penggunaan waktu. Hal tersebut juga bisa terjadi karena besaran permintaan yang disesuaikan saat produksi sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Lalu ada meningkatkan perputaran modal. Just-in-time manufacturing mendorong perputaran modal yang lebih tinggi. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan hanya menyediakan persediaan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Alhasil, modal yang dikeluarkan hanya mengendap sedikit di persediaan atau inventory. Lalu ada mengurangi limbah produksi. Limbah produksi adalah salah satu masalah yang timbul dari suatu proses produksi. Dengan menggunakan just-in-time manufacturing, limbah produksi ini dapat dikurangi. Perusahaan akan mengawasi proses produksi dan memastikan semua produk ini akan menjadi produk akhir untuk memenuhi sebuah permintaan. Artinya, produk dapat dilakukan dengan efisien dan limbah dapat diatur dan dikurangi. Selain terdapat beberapa kelebihan, namun just-in-time sendiri ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama ini biaya lain-lain ini lebih tinggi. Biaya seperti apa? Walaupun tujuan just-in-time manufacturing adalah untuk efisiensi biaya, namun perlu diperhatikan pembengkakan biaya di tempat lain seperti misalnya terjadi peningkatan biaya pengiriman barang untuk memenuhi permintaan dengan cepat. Jadi biaya pengiriman ini lebih meningkat. Lalu yang kedua ada kendala pada rantai pasokan. Just-in-time manufacturing sangat bergantung pada rantai pasokan. Jika terdapat kesalahan, maka produksi akan gagal. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mengawasi pihak yang terlibat seperti memastikan pemasok bahan baku produksi barang. Lalu yang ketiga ada rentan terhadap perubahan. Just-in-time manufacturing adalah pendekatan yang sangat fleksibel. Artinya, just-in-time manufacturing sangat berfokus pada jumlah permintaan. Jika terjadi peningkatan permintaan yang tidak wajar, maka kemungkinan akan terjadi perubahan dari sistem produksi. Cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan memprediksi perubahan permintaan setiap saat. Just-in-time sering digunakan di perusahaan apa? Pada perusahaan manufaktur, persediaan adalah salah satu yang harus diperhatikan pada proses produksi karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses produksi. Persediaan dalam perusahaan manufaktur ini umumnya ada 3 jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ini dia ada 3. Persediaan dalam penelitian ini difokuskan pada persediaan bahan baku produksi. Dengan adanya bahan baku sesuai dengan jumlah kebutuhan proses produksi, tersedia tepat waktu saat dibutuhkan, dan memiliki kualitas tinggi tentunya sangat mendukung proses produksi yaitu untuk dapat berjalan dengan maksimal. Menurut Yamit 2002, persediaan adalah kekayaan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam operasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan manajemen perusahaan yang proaktif. Artinya bagaimana? Artinya perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan atau tantangan yang ada dalam manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir, yaitu meminimalkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menangani persediaan. Pengendalian persediaan bahan baku sangat penting pada perusahaan manufaktur untuk perkembangan usahanya karena berpengaruh pada efisiensi biaya, kelangsungan produk, dan keuntungan usaha tersebut. Penelitian Sofia 2014 diharapkan semua perusahaan manufaktur dapat menerapkan sistem just-in-time untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi produknya. Kekuatan perusahaan manufaktur dapat diukur dari efisiensi dan produktivitas pada sistem produksi. Sistem produksi yang efisien dan produktif akan menghasilkan produk yang berkualitas. Perusahaan manufaktur akan berusaha meningkatkan produktivitasnya untuk dapat bersaing dan berkompetisi mendapatkan pasar untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan meningkatkan kualitas produk dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan.
jadi lebih meminimalisir biaya. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dengan menerapkan sistem just in time. Jadi, sistem just in time ini sering digunakan di perusahaan manufaktur. Manfaat sistem produksi just in time. Manfaat melakukan sistem produksi just in time yang pertama, ini bisa mengurangi ruangan gudang untuk melakukan penyimpanan barang, apalagi bagi perusahaan manufaktur dengan barang hasil produksi yang besar akan memakan ruangan yang jauh lebih besar jika sampai barangnya menumpuk dan tidak laku terjual. Yang kedua, ini ada manfaat kedua adalah untuk mengurangi waktu penundaan jadwal produksi. Dengan sistem just in time, barang yang sudah selesai di suatu sektor akan secara langsung dibawa ke sektor selanjutnya, sehingga waktu produksi semakin efisien dan tidak mengalami penundaan. Lalu yang ketiga, dapat mengurangi pemborosan akibat cacat produksi karena bahan baku sudah dipastikan kualitasnya lebih dahulu dan merupakan barang dengan kualitas yang bagus. Lalu manfaat yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas dengan baik. Perusahaan dengan sistem just in time hanya akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Otomatis mesin dan fasilitas tidak akan overwork yang bisa menyebabkan pembengkakan pada biaya pemeliharaan. Lalu manfaat yang kelima, bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok. Penggunaan sistem just in time akan terus bergantung pada pemasok yang akan memberikan hubungan baik antar kedua pihak. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah dapat mengendalikan kualitas dalam proses. Pastinya dalam kualitas bahan baku sudah dipastikan merupakan bahan baku yang terbaik. Dengan sistem just in time, kualitas dari bahan hasil produksi otomatis bisa dikendalikan agar bisa tetap baik dan berkualitas. Agar penerapan just in time efektif. Agar penerapan sistem just in time berjalan dengan efektif dan efisien, kegiatan yang harus dilakukan perusahaan diantaranya yang pertama, mengadakan pelatihan pada semua karyawan yang berada di perusahaan tentang konsep dasar sistem just in time. Yang kedua, menjadikan kualitas sistem produk sebagai prioritas namun tetap mementingkan efisiensi. Yang ketiga, memperhatikan persediaan yang dimiliki perusahaan dengan jumlah sedikit mungkin. Yang keempat, jumlah pemasok yang dimiliki perusahaan harus sedikit dan memiliki pemasok yang lokasinya dekat dengan perusahaan, serta mengurangi pemasok yang lokasinya jauh karena adanya permintaan yang berfluktuasi dapat mempengaruhi jalannya proses produksi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dengan cara mengadakan kontrak jangka panjang. Lalu yang keenam, perusahaan harus mempertahankan kebijakan penerapan sistem just in time yang telah dijalankan perusahaan. Yang ketujuh, penjadwalan yang baik untuk meningkatkan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dan mengurangi bahan dalam proses. Lalu yang terakhir ada mengatur layout ruang produksi dan pabrik untuk proses produksi yang berurutan dan lebih singkat. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan itu mengambil dari beberapa sumber jurnal ya. Pertama ada Istiqomah 2015 Perbaikan Kebijakan Just in Time Komponen Produk Mainfloor Site LH pada PT Gaya Motor Bandung ITB. Yang kedua ada Aprilianti Anggini dan Yusuf Rahmat Hidayat dengan judulnya Pengaruh Just in Time terhadap Efisiensi Biaya Produksi pada PT Toyota Bosoku Indonesia. Jurnal Logistik Indonesia halaman 125 sampai 133. Ketiga ada Bianto Siregar Suripto Hapsoro dan LO 2014 dengan judulnya Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba 4. Yang terakhir ada Pritianingrum Nurfiana dengan judulnya peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan manufaktur dengan sistem just in time, Jurnal Ilmiah Jember, Universitas Jember. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.